Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa innal amra bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa innal amra bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, "Cung ojo maling, maling ku dosa. Cung ojo nerusno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar." Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, "Pak, sampean ra oleh nasihati anake ra usah maling, sampean dhewe maling." Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudraku kulluh la yudraku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in cek abote, bulet, maknanya bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, "Cung, kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu." Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, "Cung, kowe aja koyok aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab." Sama ndak bisa protes, Pak Guru sendiri ndak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita iktibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sampai lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah, bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, "Saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu
sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah itu mengkritik begini, kalau anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan anda salah karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini, misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, "Jong, napas nganggur yuk tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Fakaifa yakunul amru bil ma'rufi madhmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madhmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena anda tidak minum teh karena diabetes, terus anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora duwe musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib.